Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang berbahagia, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga semuanya sehat, sehingga kita dapat belajar ilmu pengetahuan alam di hari ini dengan Ibu Retno. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup dengan materi membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Kompetensi inti yang akan kita pelajari yaitu 3. Memahami pengetahuan, baik secara faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Indikator pembelajaran hari ini yang pertama 3.2.6, melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua 3.2.7, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga 3.2.8, menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Keempat 3.2.9, melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Yang kelima 3.2.10, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup di sekitarnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama 3.2.6.1, peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua 3.2.7.1, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga 3.2.8.1, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Yang keempat 3.2.9.1, peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Dan yang terakhir 3.2.10.1, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup di sekitarnya. Anak-anak, sebelum masuk ke materi karakteristik makhluk hidup, ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan ini untuk menguji seberapa pekanya kalian terhadap lingkungan di sekitar kalian. Oke, pertanyaannya. Kalian percaya nggak kalau tanah itu bisa meluas dengan sendirinya? Misalnya, di rumah kalian ada lahan ukurannya 1 meter dikali 2 meter untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Nah,
Kalau didiamkan selama beberapa tahun, percaya nggak kalau tanah itu bisa melebar dan meluas dengan sendirinya? Percaya nggak? Nggak? Serius nih, nggak percaya? Ya sudah, sebelum membaca penjelasannya, kalian kunci dulu jawaban kalian. Biar nanti kita tahu jawaban kalian yang sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Apa benar tanah bisa berkembang dan meluas dengan sendirinya? Tidak, karena tanah bukanlah makhluk hidup. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian perlu tahu kalau lingkungan di sekitar kita tersusun atas dua jenis komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang tersusun atas semua jenis makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Contohnya, ada manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Terus, apa sih komponen abiotik itu? Kebalikannya ya, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Tanah adalah salah satu contoh dari komponen abiotik. Selain itu, juga ada air, cahaya matahari, bahkan udara yang kalian hirup. Anak-anak, bisa kita simpulkan beberapa contoh komponen biotik seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan contoh komponen abiotik banyak sekali. Ada tanah, air, udara, cahaya matahari, topografi, iklim, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, anak-anak, gimana sih cara kita bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup? Jawabannya adalah dengan mengetahui karakteristik makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu punya karakteristik yang tidak dimiliki oleh benda-benda tak hidup. Ayo, apa saja ya karakteristiknya? Mau tahu? Yuk simak penjelasan Ibu berikutnya. Anak-anak, ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Karakteristik yang pertama adalah bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Bergerak itu adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi. Manusia dapat berjalan dan berlari. Begitu pula dengan hewan. Bahkan tumbuhan ternyata juga bisa bergerak. Misalnya, pergerakan bagian batang mengikuti cahaya matahari. Ciri yang kedua adalah membutuhkan makanan. Berikutnya adalah membutuhkan makanan untuk ciri yang kedua itu. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Ada dua macam cara untuk mendapatkan makanan bagi makhluk hidup.
yaitu yang pertama autotrof dan yang kedua heterotrof. Autotrof adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya seperti tumbuhan yang mendapatkan makanan dari fotosintesis. Sementara itu, heterotrof adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi, harus mendapatkan makanan dari organisme lain. Contohnya, manusia yang harus makan nasi untuk mendapatkan energi. Nasi itu berasal dari organisme lain, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Ciri yang ketiga yaitu bernafas. Karakteristik selanjutnya, anak-anak, diingat ya, yang ketiga adalah bernafas. Bernafas adalah cara makhluk hidup untuk mendapatkan energi dari pemecahan makanan. Bernafas akan memasok oksigen ke dalam tubuh makhluk hidup. Oksigen tersebut penting untuk metabolisme tubuh karena dapat menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, manusia dan hewan darat bernafas dengan paru-paru. Kalau ikan bernafas dengan insang. Sedangkan tumbuhan bernafas dengan mulut daun atau dinamakan stomata. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat ditandai dengan penambahan tinggi, berat, dan volume. Misalnya, seperti yang kalian alami saat ini. Tinggi badan kalian sekarang tidak seperti pada saat masih SD. Nah, pertumbuhan berbeda dengan perkembangan. Perkembangan adalah fase makhluk hidup menjadi dewasa atau pematangan fungsi organ pada makhluk hidup. Contohnya, pubertas yang dialami oleh manusia. Pubertas pada manusia menandakan bahwa telah terjadi kematangan secara seksual. Contoh lainnya yaitu tumbuhan yang awalnya cuma ada daun dan batang, akhirnya bisa menghasilkan bunga, buah, dan biji untuk berkembang biak. Anak-anak, ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Makhluk hidup akan terus berkembang biak atau bereproduksi untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak diri. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan jenis dari makhluk hidup tersebut agar tidak punah. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Anak-anak, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang mengandalkan indera-indera yang ada pada tubuhnya untuk mendeteksi rangsangan, lalu merespon rangsangan tersebut. Misalnya, kulit kita pasti peka terhadap sentuhan, dingin, panas, dan sebagainya.
Tanaman juga dapat bereaksi ketika mendapatkan rangsangan. Contohnya, tanaman Mimosa pudica atau putri malu. Daun-daunnya akan segera menutup apabila kita menyentuhnya. Ciri yang ketujuh yaitu melakukan ekskresi. Ekskresi adalah pembuangan zat sisa dari tubuh. Manusia dan hewan akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dari proses respirasi. Sementara itu, tumbuhan akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dari proses respirasi dan O2 dari proses fotosintesis. Anak-anak, ciri yang kedelapan yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karakteristik yang terakhir yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau beradaptasi. Makhluk hidup akan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Contohnya, anjing kutub yang hidup di tempat bersalju akan memiliki rambut yang sangat tebal agar tetap hangat. Nah, contoh lainnya yaitu tumbuhan saat kekurangan air, maka akan menggugurkan daunnya agar air tidak banyak menguap lewat daun. Anak-anak, untuk kesimpulannya bahwa pembelajaran hari ini ada 8 karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, membutuhkan makanan. Ketiga, bernafas. Keempat, tumbuh dan berkembang. Kelima, berkembang biak. Keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ketujuh, melakukan ekskresi. Dan yang terakhir, kedelapan, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, sekarang terjawab ya, kenapa tanah itu tidak termasuk makhluk hidup? Wah, kalau saja tanah beneran bisa meluas dengan sendirinya, pasti kita bahagia banget. Gimana tidak bahagia? Tanah itu punya banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Mau membuat rumah saja, kita butuh punya tanah. Mau menanam pohon saja, kita butuh tanah. Banyak banget guna tanah itu. Anak-anak, itu tadi materi yang membahas tentang macam-macam karakteristik makhluk hidup yang harus kalian ketahui. Mulai sekarang, kalian pasti sudah tahu bagaimana cara membedakan benda hidup dan tak hidup. Demikian anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri untuk pembelajaran kita hari ini, ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan sebagai latihan di rumah dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh agar nanti kalian dapat nilai yang maksimal. Jangan lupa kerjakan tugas di buku IPA dan kirim jawabannya di Classroom atau di grup WA yang sudah kalian miliki. Ibu ucapkan terima kasih atas atensi kalian
dalam pembelajaran IPA hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.